Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alvina Putri. Saya Yogi Puspita Rahmadani. Saya Siti Bakis. Saya Arfi Kemalas Danugrum. Saya Kancahaya Nidina. Kelompok kami akan membahas tentang Big Data. Sejarah dan evolusi Big Data. Big Data memiliki sejarah yang panjang dan perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Pada awalnya, pengumpulan dan pengolahan data terbatas karena keterbatasan teknologi. Namun, dengan munculnya mesin pemrosesan, data elektronik dan perkembangan komputer, data mulai dianggap sebagai sumber daya yang berharga. Pada tahun 2005, istilah Big Data diciptakan untuk menggambarkan kumpulan data yang besar yang sulit diolah dengan metode tradisional. Sejak itu, teknologi seperti cloud computing, artificial intelligence, dan machine learning telah memungkinkan pengolahan dan analisis data dalam skala besar. Saat ini, Big Data dimanfaatkan oleh berbagai sektor industri untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan produk atau layanan yang sesuai dengan tren pasar. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, Big Data akan terus menjadi bidang yang menarik untuk penelitian dan inovasi di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan karakteristik dari Big Data. Apa ya Big Data itu? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang membutuhkan metode khusus untuk diolah dan dianalisis. Big Data juga punya beberapa karakteristik seperti volume, velocity, dan verity. Volume artinya ukuran data yang sangat besar, contohnya data pengguna di platform media sosial yang mencapai miliaran pengguna. Sedangkan velocity artinya kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Contohnya seperti data transaksi online yang dihasilkan dalam waktu real time. Sedangkan verity artinya jenis data yang beragam, seperti data terstruktur, contohnya data pelanggan di database, lalu data semi terstruktur, contohnya email, dan data tidak terstruktur, contohnya gambar, teks, dan video. Dengan memahami karakteristik dari Big Data ini, kita bisa lebih baik lagi dalam mengolah dan menganalisis sebuah data untuk membuat keputusan yang tepat. Manfaat Big Data adalah keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh dari penggunaan dan analisis data dalam jumlah yang besar atau Big Data untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, memahami perilaku pengguna, dan menciptakan inovasi dalam berbagai bidang. Secara sederhana, manfaat Big Data berarti bagaimana data yang sangat besar dan kompleks dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna sehingga organisasi atau individu bisa bertindak lebih cerdas dan strategis. Ada beberapa contoh manfaat Big Data dalam beberapa bidang. Yang pertama, kesehatan. Ada prediksi penyakit guna menganalisis data rekam medis untuk mendeteksi pola penyakit kronis seperti diabetes atau kanker yang lebih awal. Ada pengobatan yang dipersonalisasi dapat bermanfaat bagi Big Data membantu membuat rencana pengobatan berdasarkan profil genetik pasien. Kedua, bisnis dan retail. Ada analisis perilaku konsumen guna melacak kebiasaan belanja pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan. Dan manajemen inventaris bisa memprediksi permintaan untuk menjaga stok tetap optimal. Yang ketiga, pendidikan. Ada personalisasi pembelajaran, yaitu memahami gaya belajar siswa dan memberikan materi sesuai kebutuhan mereka. Dan ada prediksi kesuksesan siswa, menilai risiko putus sekolah atau gagal studi. Contoh dari Big Data. Contoh pertama Big Data yaitu media sosial. Media sosial melekat di kehidupan sehari-hari kita, di mana kita sering berinteraksi dengan orang banyak melalui media sosial. Dalam media sosial ini terdapat data pengguna, postingan, komentar, dan interaksi platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce ini biasanya kita kenal sebagai all shop atau berbelanja online. Dalam e-commerce ini pastinya jika kita berbelanja online pasti terdapat data transaksi, riwayat pembelian, dan perilaku pelanggan di platform e-commerce sendiri seperti TikTok, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Amazon. Yang ketiga, keuangan. Dalam keuangan, terdapat data transaksi keuangan, riwayat kredit dan perilaku investasi bank, perusahaan asuransi, dan ke lembaga keuangan lainnya. Dalam perusahaan, laporan keuangan atau data transaksi keuangan bersifat privasi yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. Yang keempat, ada kesehatan. Dalam bidang kesehatan, data medis, riwayat kesehatan,
dan hasil tes laboratorium pasien di rumah sakit atau klinik. Yang kelima ada transportasi. Transportasi seperti data lalu lintas, rute perjalanan, dan perilaku pengemudi di platform seperti Google Maps dan Waze. Yang keenam ada IoT atau Internet of Things, di mana terdapat data sensor dari perangkat IoT seperti smart city, smart home, dan industri manufaktur. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang tadi sudah dijelaskan mengenai Big Data adalah Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah besar, kompleks, dan beragam yang tidak bisa diolah dengan cara konvensional. Melalui proses analisis yang tepat, Big Data mampu memberikan wawasan yang mendalam dan akurat untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dengan dukungan teknologi yang terus berkembang, seperti artificial intelligence dan machine learning, Big Data menjadi salah satu bidang yang sangat potensial untuk penelitian dan inovasi di masa depan. Berbagai manfaat dan penerapan Big Data dapat ditemukan di banyak sektor industri, seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan, menjadikannya elemen penting dalam era digital saat ini.